Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di SKPJ Kreatif bersama saya Erwan Hermawan. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas dan membahas soal berapa budget untuk sebuah mini pelo. Sebelum ke videonya, buat teman-teman yang mau order silakan saja, dan saya harus jelaskan bahwa kita buat mini pelo dari frame federal, jadi kemungkinan maksimal itu pasti, tapi jika halus memang presisi sama persis dengan buatan pabrik, kayaknya saya nyatakan kemungkinan tidak, karena kita tidak punya alat-alat yang memang mendukung untuk membuat sebuah frame ya. Jadi ada yang nanya, Kang, itu bahannya alloy. Maaf, ini bukan alloy tapi federal. Terus apakah bisa pakai QR? Pakai QR sangat bisa, karena di video saya yang sebelumnya juga ada upgrade pakai QR dan 9 speed. Apakah bisa pakai operan? Ya, itu pasti bisa pakai 7 sampai 9 speed. Dan primnya pastinya yang masih bagus, maksudnya yang masih bisa dipakai, dan tentunya masih normal lah. Dan untuk biaya sebenarnya seperti ini. Biaya itu tergantung kita menggunakan part. Apakah itu part yang bagus apa yang standar? Kita mulai dari yang standar dulu. Pertama, kita beli frame bekas sekitar 200.000, yang murahnya 150.000 lah. Terus kita potong nih, potong sendiri. Terus biaya las di sekitar 200 sampai 250.000 itu biaya lasnya. Jadi saya jual 600.000 itu sebenarnya ganti buat biaya las, jasa buat kita potong-potong, beli WD, listrik, sama jasa lasnya. Jadi sebenarnya karena saya hobi, jadi saya tidak terlalu menjual mahal harga frame-nya. Buat teman-teman sebaiknya bikin sendiri, itu lebih unik, karena saya udah sediakan videonya, tutorialnya. Jadi kalau misalkan bisa bikin sendiri itu lebih seru lah. Untuk biaya mulai dari frame ya, tadi ulang lagi, frame-nya 150 sampai 200.000. Potong kita sendiri, paling beli WD. Terus lasnya 200 sampai 250.000, kita hitung aja 200 sama 250.000, 450.000. Untuk spare part nih, kita beli wheelset yang bekas atau yang baru di Bukalapak, ada yang 140.000 satu. Untuk belakang itu baru rim sama itunya belum ban ya. Kemungkinan kalau saya hitung-hitung itu, kalau standarnya kita pakai yang standar aja, standar habis di 1,5 juta. Beli bikin frame, beli wheelset, stang, terus rem. Kalau rem kita pakai pibrik itu lebih murah, karena ada yang murah pibrik itu satu set 65.000. 65.000 itu udah beserta handle sama pibriknya. Nah, untuk ban ada yang 35.000, itu kita ngambil yang murah aja ya. Kalau yang mahal nggak usah dibahas, mungkin teman-teman lebih tahu lah. Dari mulai grup set ada yang 4 juta, ada yang 11 juta, ada yang 14 juta, sampai SRAM yang 53 juta. Itu nggak usah dibahas kayaknya, karena itu bukan maksud di video ini. Kita ngambil yang terendah aja dulu. Jadi standarnya kita harus butuh budget 1,5 juta aja untuk bikin frame sama spare part. Itu juga kalau kita belum punya apa-apa. Kalau mau ngakalin, misalkan pengen 1 juta itu cukup, bisa saja. Cuman kita harus cari di bekas-bekas, tapi kemungkinan 75% tidak berhasil, tapi tetap harus beli yang baru separuh. Jadi budget mungkin segitu ya, 1,5 juta untuk dari nol kita bikin frame, las, sama beli spare part. Nah, untuk teman-teman sekalian saja promosi,
sebenarnya channel saya bukan SKBJ saja ya, untuk SKBJ, tapi ada di belakang studio saya punya channel One channel, itu untuk khusus orang-orang yang suka musik. Karena saya ada 4 channel ya, one channel, SKBJ, tukang ngaprak, sama pas target, itu beda-beda hobi saya. Ada hobi nembak ikan, nembak burung, terus di musik, karena sebenarnya basic saya adalah usaha gig bag di alat musik. Jadi gig bag gitar, keyboard, tas ya, tas keyboard, tas gitar, dan alat musik lainnya. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu untuk order di saya, sebenarnya saya tidak keberatan mau jadi order apa enggak, karena tujuan saya bikin video itu bukan untuk jual beli sebenarnya, tapi untuk memberikan tutorial dan pengalaman saya gimana bikin frame dari federal, daripada tidak dipakai saya ubah untuk jadi mini pelo. Dan itu hobi saya gitu kan, hobi saya di sepeda, ya udah saya bikin. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu untuk order, misalkan takut saya ketipu, saya silakan saja kunjungi channel YouTube saya yang lain, kunjungi juga Facebook saya yang saya udah kasih ini di sini di bawah, IG-nya juga ada. Dan buat teman-teman yang nanya kemarin, kan tolong buatkan video tentang amannya untuk trek nanjak dan trek ke kota yang lurus. Menurut saya pribadi, beberapa kali saya pakai itu, saya ke daerah Soreang, Kabupaten Bandung, itu jalannya sangat menanjak. Saya pakai 7 speed depan, 3 speed ya, jadi 7x3. Itu aman, alhamdulillah aman di tanjakan. Yang penting paling utama bukan alat, tapi dengkul kita yang kuat, tenaga kita yang kuat, tapi jangan terlalu diporsir juga, karena memang ada aturannya ya cara bersepeda, biar kita tidak terlalu kehabisan, tidak dehidrasi dan lainnya. Silakan mungkin agan-agan bisa pelajari dulu bagi yang masih baru di bersepeda, belajar dulu gimana caranya untuk bersepeda dari pemula sampai jarak tempuh yang lumayan jauh. Untuk jalur kota yang tidak ada tanjakan, 7x3 speed itu memang udah bagus. Cuman ada sedikit saran menurut saya, kalau belakang dikasih 12 speed yang terlalu gede, sebenarnya di mini pelo itu kurang maksimal, dikarenakan kita terlalu keringanan. Jadi yang dipakai adalah kebanyakan untuk di trek lurus itu ada di yang 9T nya. Jadi di depan kita pakai 48 atau 52, di belakang pakai yang kecil. Itu di trek lurus nyaman, kita nggak ngos-ngosan, nggak ketinggalan juga. Untuk di trek tanjakannya kita di 9 speed, di depan 3 juga udah aman. Itu menurut pribadi saya, karena beberapa bulan ke belakang saya biasanya pakai MTB, terus saya ganti ke pelo, alhamdulillah nyaman-nyaman saja, tidak tertinggal sama yang lain di trek lurus, dan tidak ngos-ngosan di pas tanjakan. Jadi begitu saja buat teman-teman. Mungkin untuk yang nanya budget, tadi sudah saya jelaskan, budget minimal kita punya 1 juta lebih atau 1,5 juta lah pasnya, itu dari nol. Dan untuk pembuatan frame silakan tonton saja video saya yang sudah saya buatkan. Ada mulai dari pembuatan frame, mulai dari pemotongan porak, ada yang macam-macam lah saya sudah sediakan. Untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah mendukung channel SKBJ sampai sekarang, dan sudah naik ya subscribernya. Yang paling utama adalah saya buat tutorial untuk semoga buat kalian bermanfaat. Dan buat para master, mohon jika banyak kesalahan dari video-video saya, karena tujuannya untuk pemula agar tidak kebingungan, karena memang merakit satu sepeda mini pelo itu bukan hal yang gampang, dikarenakan budget tidak bisa sedikit. Tapi saya membuat itu supaya membantu teman-teman yang hobi bersepeda dan suka sepeda mini pelo tapi budget sedikit, ya saya buatkan videonya, dikarenakan ya kita sama-sama hobi lah, tahu sendiri gimana rasanya pengen punya satu sepeda tapi budget kurang, itu rasanya gimana. Jadi tujuan saya membuat video ini dan video-video lainnya supaya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat sepeda mini pelo. Mungkin begitu dulu
penjelasan dari saya, dari mulai harga sampai cara-cara order di saya. Silahkan, sudah ada kontaknya di tiap video, di komentar ada kontak saya. Silahkan yang percaya mau order ke saya, terima kasih banyak. Dan yang mau bikin sendiri, selamat mencoba dan selamat menikmati serunya berkarya gitu kan. Saya dukung doa buat kalian dan semoga video saya bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saksikan video-video dari saya, SKBJ Kreatif, dan subscribe juga channel saya yang lainnya di One Studio, One Channel, dan Tukang Aplak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sukses selalu.